Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk hadirin yang berbahagia yang telah berkenan hadir dalam acara yang sudah dinanti-nanti, yaitu Launching Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata, yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 April 2021, bertempat di Kampung Semar, Dusun Tanjungan, Borobudur, Magelang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dan kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Anda yang pada kesempatan kali ini menyimak rangkaian acara hingga purna nanti melalui Zoom dengan ID 516-014-8985 dengan password Kamsem, dan melalui media sosial Kampung Semar, yaitu YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram Kampung Semar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Gatot. Bapak Gatot, disilahkan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini saya ikut datang di dalam acara pembukaan atau launching ini. Ini sungguh suatu luar biasa. Acara ini menurut saya acara yang sangat mulia, dan semoga program-programnya bisa berjalan dengan baik, memasyarakat dan menggunani bagi orang lain. Nah, marilah kepada Bapak Ibu sekalian, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot yang pada kesempatan kali ini telah berkenan untuk memimpin doa sebelum kita memulai acara Launching Mas Darwis, yaitu Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Dan untuk berikutnya, hadirin yang berbahagia, kami persilahkan untuk berdiri sejenak. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sekedar informasi untuk Anda yang sudah bergabung juga melalui media sosial kami, yaitu YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram Kampung Semar, bahwa pada kesempatan kali ini untuk semua tamu undangan dan hadirin yang telah hadir di Kampung Semar pada pagi hari ini telah mematuhi protokol kesehatan dan dapat Anda simak melalui tayangan sekali lagi di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Kampung Semar. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sesaat lagi kita akan menuju rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia, dan setelah
kita berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga untuk launching Mas Darwis atau Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata dapat berjalan dengan lancar. Untuk rangkaian acara berikutnya, kami silakan untuk memberikan sambutan yaitu Ketua Panitia kepada Bapak Bambang Wijanarko. Kemudian sebelumnya kami persilakan juga untuk bergabung bersama dengan kami Bapak Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana untuk bergabung bersama dengan kami. Dan untuk berikutnya kami persilakan untuk bergabung bersama dengan kami pula Bapak Haryadi Sukamdani untuk menempati kursi yang sudah tersedia di panggung utama ini. Kemudian kami persilahkan untuk Bapak Kiatmaja Lukman untuk berkenan bergabung bersama dengan kami di panggung utama pada kesempatan kali ini. Kita akan menuju ke rangkaian acara berikutnya, yaitu pemberian sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Bambang Wijanarko. Disilahkan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Pak Krisnanda Dwi Laksana dan anggota Dewan Pembina Bapak Haryadi Sukamdani, Bapak Fakharudin Muhammadsyah dan Bapak Yunaldi. Yang kami hormati segenap undangan baik yang hadir secara fisik maupun secara online di seluruh Indonesia. Yang kami cintai rekan-rekan pengurus Mas Darwis yang hadir secara fisik di Kampung Semar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik maupun secara online di Kampung Semar, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti launching Mas Darwis sekaligus pengukuhan pengurus Mas Darwis yang telah terbentuk beberapa waktu yang lalu. Acara ini diselenggarakan dengan sangat sederhana mengingat pada masa ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Namun semoga kesederhanaan ini tidak mengurangi nilai dan semangat Mas Darwis untuk ikut berperan serta dalam pelestarian seni budaya dan pariwisata Indonesia dan dapat memperkenalkannya ke seluruh dunia. Kami atas nama Panitia Launching Mas Darwis mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga launching Mas Darwis ini bisa menambah jumlah orang yang memperhatikan dan merawat seni, budaya, dan pariwisata bangsa sesuai dengan moto Mas Darwis, sak isane, sak anane, bisa kanggo urip lan nguripi, yang kurang lebih berarti seadanya, sebisanya, seadanya, bisa untuk hidup dan menghidupi. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Bambang Wijanarko yang pada kesempatan ini beliau adalah Ketua Panitia dalam rangkaian acara hari ini, dan semoga tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang semoga semua masyarakat yang ada di manapun bisa mengikuti Mas Darwis begitu ya Pak. Nah, saya juga penasaran sebetulnya Mas Darwis itu apa sih? Sepertinya nanti kita akan lebih tahu lebih detail lagi tentang Mas Darwis, yaitu Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Namun sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu untuk berkenan memberikan sambutan, yaitu pembina utama kepada Bapak Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bambang Wijonarko, Pak Kiat, Bapak Ibu yang hadir, ini ada Pak Bambang Eko Prastyo, ini ada Pak Gatot, matur nuwun Pak rawuhipun. Pada pagi hari ini dengan acara yang sederhana, singkat, kita melonsing Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Saya ingin menceritakan, tadi ditanyakan, pada awal kurang lebih tahun 2016, 2017, kita sedang getol-getolnya dengan revolusi industri 4.0, dan juga ada suatu usulan atau gerakan juga Society 5.0 untuk kembali kepada sumber daya manusia. Kita juga membaca amanat konstitusi negara kita, salah satunya juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita kembali juga menengok ke belakang bahwa perkembangan teknologi begitu cepat, tuntutan zaman begitu cepat, perubahan begitu cepat. Kita melihat rata-rata bangsa Indonesia ini, kalau dari segi pendidikan formal, mereka rata-rata 8 tahun. Tatkala kita memikirkan tentang konteks yang berkaitan dengan kemasyarakatan, maka di era digital, era perubahan sosial ini menimbulkan suatu shock culture yang sangat keras dan potensi konfliknya juga besar. Indonesia sebagai masyarakat majemuk ini juga potensi konfliknya besar karena primordialisme masih juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, bahkan untuk menimbul atau memacu konflik sosial. Berkaitan dengan hal ini, saya mencoba membuat suatu pemikiran bahwa kekuatan bangsa ini adalah pada sumber daya manusianya. Mengangkat sekian banyak orang dengan cepat menurut saya juga tidak mungkin. Kita juga semua tahu bahwa mulai dengan konteks Society 5.0 ini menyadarkan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Nah, berkaitan dengan hal itu, tentu kita melihat bagaimana mencerdaskan, bagaimana melindungi, bagaimana mengayomi, bagaimana memberdayakan. Kita melihat bahwa bangsa Indonesia oleh UNESCO tahun 2018 kalau tidak salah, telah dinyatakan negara superpower terhadap seni dan budaya. Kembali kita berpikir, ini potensi yang besar. Waktu itu saya bersama almarhum Pak Aminoto, ini memikirkan bagaimana membangun konsep pelan-pelan lah dari apa yang kita ada, apa yang kita punya untuk bisa berkembang pelan-pelan. Pak Aminoto membangun di Kulon Deso, di lereng gunung arah dari Jogja ke arah ke selatan. Beliau gerbang menoreh, jadi membangun kawasan Kulon Deso. Saya coba, Pak, saya ini ada di Kampung Semar, saya bilang begitu sama Pak Aminoto. Ya sudah, sama-sama kita untuk bergerak. Nah, Pak Aminoto mengembang kemana-mana, namun sayang beliau tidak berumur panjang, beliau sudah mendahului kita semua. Nah, kalau tidak salah, di tahun 2018 ya Pak ya, Pak Kiat ini sama Pak Bambang dengan teman-teman yang lain ada acara Aptrindo. Ini di Kamsel, saya bilang, Pak Kiat, ini saya punya pemikiran tentang Darwis. Nah, Pak Kiat, memang saya mengajak untuk membuat WA Group. Ya biasa WA Group, awal-awal saya ngompor-ngompori aja, terus banyak nggak berpikiran untuk mengembangkan seperti apa. Tapi ternyata Pak Bambang ini yang tiap hari terus ngompor-ngompori semakin besar, dan saya coba menulis sedikit-sedikit tentang Darwis. Bahkan kalau saya kumpulkan sudah jadi buku, cuman belum terbit Pak. Nanti pelan-pelan. Nah,
begitu kumpul, ini ternyata mengembang kemana-mana. Bahkan sudah ada yang nyerang loh Pak, sudah mulai diserang. Saya paling senang kalau diserang berarti sudah mulai besar dan diperhitungkan. Ini kalau nggak ada yang nyerang berarti kampret, ini kelasnya mbek-mbek gitu. Jadi kalau ada yang menghina, ada yang mengejek, melecehkan, harusnya senang, berarti mulai besar gitu ya. Kalau kita ini biasa-biasa itu nggak usah dianggap, nggak usah dibunuh mati sendiri, nggak usah dijatuhkan, sudah delosor dengan sendirinya. Nah, orang mulai kurang suka dengan konteks Darwis, bahkan ada yang memplesetkan Mas Darwis, Mas Modar Yowis, saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa, saya bilang oke. Nah, saya dengan teman-teman yang lain 2019 mengusulkan ada road safety for tourism, masih ingat ya Pak ya? Itu juga diserang. Emang polisi lalu lintas mau kamu jadikan polisi pariwisata? Saya tanya kembali, Pak, di mana tempat pariwisata lalu lintasnya atau road safety-nya bisa diunggulkan? Langsung diem. Semua mau lewat darat, laut, udara, kembali ke darat, dan wisata ini bisa berkembang, bisa menjadi kekuatan. Kita melarang orang desa nggak boleh ke kota, itu karena apa? Lo di desa ada apa? Kita membilang untuk menjual Indonesia pariwisata, faktanya juga kita masih lemah begini-begini saja. Nah kembali Pak Kiat temannya banyak, Pak Haryadi temannya banyak, ngumpul lah dari Departemen Pariwisata, dari PHRI, ngumpul. Satu-satu sudah mulai kelihatan banyak. Seniman-seniman pun juga sudah mulai bergabung. Saya bilang, Pak Kiat, ini kayaknya kalau nggak ada badan hukumnya kita bisa dikomplain, lebih diserang, dan sekali dihajar buyar kita ini, saya bilang gitu. Nah Pak Kiat dan tim, Pak Bambang mulai ngumpulkan, ngurus perizinnya nih Pak Yusuf ini yang mondar-mandir sana sini, ya nggak karu-karuan lah. Cukup lama, nama Mas Darwis ternyata sudah dipakai, akhirnya sadar seni budaya dan pariwisata. Ini cerita sejarah awalnya, kenapa sampai ada Mas Darwis seperti ini. Nah nanti kedepannya mau seperti apa, kita sudah mencoba membuat wadah-wadah lagi untuk safety and security service. Nanti ada kaitannya dengan masalah kerjasama Perupa Jakarta dengan PHRI. Ini untuk menggerakkan para seniman bisa berjalan. Kemarin sudah ketemu dengan Pak Haryadi. Pak Haryadi memberikan ruang, memberikan tempat untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pada konteks seperti ini memang tidak mudah. Karena ada yang bilang mengelola dan membina seniman itu lebih gampang membina preman. Ya memang saya bilang gitu, karena seniman ini orangnya cerdas-cerdas dan punya kebebasan, kemerdekaan. Saya juga, menurut saya nggak apa-apa, sudah berantem gontok-gontokan menurut saya biasa, asal kita tetap rukun. Beda pendapat menurut saya biasa. Nah cuman karena mengelola Mas Darwis ini, Pak Kiat dan Pak Bambang, ini bukan cuman pendapat loh ya yang diperdebatkan, ada pendapatannya dan ini besar. Saya cuman pesan jangan sampai kita ini tidak rukun. Karena apa? Kalau tidak rukun, konteksnya pasti berantem rebutan. Ini golongan balung kere kalau saya bilang gitu. Kayak orang Panjat Pinang, satu naik, satu turun, dan tidak maju-maju. Kemarin saya habis dari NTB, Mandalika luar biasa. Kawasan strategis untuk pariwisata yang tadinya 10 menjadi 5, sekarang tinggal 3 Pak. Borobudur, Toba, dan Mandalika. Borobudur sudah dibangun cukup luas. Ini potensinya bisa kita tumbuh kembangkan. Nah, saya kira kemarin Mandalika, cuman orangnya datang, begitu rubung semua datang, Pak saya. Satu dibeli saya juga ada Pak, masa cuma situ. Jadi kayak orang ribet. Tapi ketika ke masyarakat untuk adat, masyarakat Sasak Sade, itu mereka saya salut. Tidak ada Pak rebutan. Mereka semua yang nonton ke sana ke sini kita ngikut. Kita senang, nyaman. Ya jadi artinya masyarakat sadar satu rukun. 2, kita bisa ngewongke, mengangkat harkat martabat manusia.
boleh keras dalam prinsip, tetap santun dalam menyampaikan. Hospitality ini sangat penting. Ya gampang diucapkan, tapi faktanya lebih menunjukkan egonya. Kalau nggak salah kemarin Pak Gadot mungkin baca ya gambarnya. Kalau ego itu hanya satu saja, jadi tapi kalau eko ini bisa mengembangkan semua ikut berdaya. Jadi memang kita memulai dari kekurangan, dari keterbatasan yang ada. Pelan-pelan, ini Pak Bambang juga sudah mendukung untuk acara membahas relief seni sebar ya Pak ya, seni membahas tentang relief Borobudur. Nanti beliau ini juga punya komunitas. Di sini ada komunitas-komunitas, saya sudah menghubungi komunitas 5 Gunungnya Mas Tanto, tempat Pak Umar, tempat Pak Dedi, dan banyak hal yang lain. Karena saya juga, Mas Darwis ini bukan ego tapi eko untuk urip bareng. Saanane saisane iso kanggo urip lan nguripi, inilah sebetulnya spirit yang ya menurut saya keduren, tapi ya memang faktanya seperti itu. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak harus masuk kelas-kelas, apalagi sekarang sudah banyak online. Saya kira dengan portal-portal yang dibuat, pelajaran-pelajaran singkat ini akan menginspirasi. Justru yang paling penting menginspirasi, memotivasi, dan mengajak kita pegat dan peduli terhadap lingkungan kita. Karena Indonesia ini harus dibangun menjadi super power pariwisata. Borobudur ini masih 1/10 orang datang ke Angkor Wat, negara habis perang. Kenapa? Karena kita tidak membangun kawasan. Maka Mas Darwis juga harus dibangun kawasan. Dan orang-orang yang menjadi ikon ini menjadi penting untuk dikunjungi, untuk dilewati, untuk bisa memperkenalkan. Kalau nggak sempet ada filmnya, ada jaringnya. Ini tadi bincang-bincang ya Pak ya, kalau ke Turki itu harus ngicipi makanan khas Turki, dah nggak urusan kemana, tetap harus ngicipi di situ. Termasuk di Bhutan, itu high tourism, setiap hari minimal menghabiskan 200 sampai 250 dolar. Karena untuk menjaga kealamian lingkungan hidupnya. Pariwisata, kehidupan ini, air dan udara menjadi sangat penting. Maka oleh sebab itu, lingkungan, rekayasa sosial, atau social engineering ini menjadi penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira itu awal mula kenapa Mas Darwis sampai hari ini bisa di launching. Saya mengharapkan program-program ke depan, monggo Pak Bambang, bisa dikembangkan, bisa memberdayakan, tidak hanya di tempat ini, karena jaringan kita ada di seluruh Indonesia, maka masing-masing bisa untuk menunjukkan lokasi mana. Saya dari tingkat Kasat Lantas sudah saya suruh kumpulkan, satu Polres, satu wilayah, kota, kabupaten, ada yang lebih 60 destinasi wisata. Ini sangat luar biasa. Ini power yang besar, mudah-mudahan tidak sekedar hanya soft power, tapi juga smart power. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, dan saya mengharapkan kita semua tetap semangat dan tetap rukun untuk semakin mencintai bangsa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kris yang pada kesempatan ini telah berkenan memberikan sambutan. Dan untuk selanjutnya, hadirin yang berbahagia serta untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui Zoom dan media sosial Kampung Semar. Kesempatan kali ini kita akan menuju ke acara berikutnya, yaitu kami persilahkan untuk memberikan sambutan kepada pembina Mas Darwis, yaitu Bapak Haryadi Sukamdani. Disilahkan. Yang kami hormati Pak Profesor Dr. Brigjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana, sahabat saya yang menjadi motor dari berdirinya Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata, serta juga sahabat saya Mas Kiat Lukman yang didapuk menjadi Ketua Umum Mas Darwis,
dan juga Pak Bambang Wijanarko yang baru hari ini kita ketemu secara virtual. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan perkenannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini yang sangat baik. Namun kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di acara launching dari Mas Darwis ini berhubung ada acara keluarga yang tidak dapat saya tinggalkan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Krisnanda tadi adalah betul bahwa kegiatan pariwisata ini adalah kegiatan yang mencakup seluruh aspek dari kehidupan masyarakat kita, khususnya yang terkait juga dengan seni dan budaya. Tadi Pak Kris juga menyampaikan bahwa memang betul kami telah melakukan pembicaraan dengan Pak Kris, dengan Pak Kiat menyangkut kolaborasi kerjasama antara Mas Darwis dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, di mana saya sebagai ketua umumnya. Bapak dan Ibu sekalian, mendorong kegiatan Mas Darwis ini memang harus kita upayakan supaya interaksi dengan masyarakat itu dapat terjadi secara intens. Dan kebetulan di dalam lingkup anggota kami, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang jumlahnya kalau secara registrasi di kami itu adalah 2.000 perusahaan, tapi pada kenyataannya yang secara tidak aktif itu lebih dari 8.000 perusahaan atau 8.000 unit hotel, di luar daripada hampir 18.000 restoran yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah suatu potensi yang tentunya kalau kita bisa kolaborasikan, kita bisa menjadikan anggota-anggota PHRI itu sebagai galeri untuk kegiatan rekan-rekan yang berkecimpung di seni budaya. Tentu seni budaya ini banyak ragamnya, mulai dari yang terkait dengan seni lukis, seni tari, seni kriya dan sebagainya yang tentunya kita bisa kolaborasikan bagaimana kita bersama-sama membawa kegiatan kita ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan yang paling utama adalah juga bisa menggerakkan ekonomi kita. Bapak dan Ibu sekalian, memang pada kondisi saat ini kita dalam kondisi yang berat dengan pandemi ini, namun kami meyakini bahwa pada satu titik nanti kondisi akan menjadi beralih menjadi lebih baik. Dan kalau kita melihat juga sekarang kesadaran masyarakat terkait dengan pariwisata, terkait dengan melakukan perjalanan-perjalanan mengeksplorasi daerah-daerah yang baru yang mempunyai potensi yang sebelumnya tidak dikenal, sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya generasi muda, di mana mereka berlomba-lomba untuk mengeksplor seluruh pelosok Nusantara dan menyajikan di dalam format sosial media. Dan yang juga menggembirakan kita adalah bahwa masyarakat juga semakin mengapresiasi seni budaya. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut pandangan kami adalah sangat baik sekali, yang tentunya ini akan berdampak positif bagi rekan-rekan seniman. Mungkin juga Pak Krisnanda dapat kami laporkan bahwa terakhir ini juga kita telah diluncurkan peraturan pemerintah tentang royalti musik, Pak. Jadi kalau seni budaya ini terkait dengan musik, ini juga ada royalti yang sekarang juga menjadi lebih jelas untuk rekan-rekan yang menggeluti seni musik, karena kami selaku industri yang memanfaatkan karya-karya dari rekan-rekan seniman musik itu juga sudah jelas untuk kita berikan royaltinya. Jadi apresiasi ini yang kami melihat dari waktu ke waktu semakin bertambah dan mudah-mudahan ini akan menggerakkan tidak saja ekonomi kita tapi juga motivasi rekan-rekan yang menggeluti seni budaya ini menjadi lebih produktif berkarya. Dan kolaborasi di antara kita mungkin tidak saja dengan PHRI Pak Krisnanda tapi juga dengan stakeholders pariwisata lainnya seperti pemandu wisata, seperti juga rekan-rekan di biro perjalanan dan sebagainya. Ini juga kita dorong untuk semakin menggairahkan kolaborasi di kita. Dan tentunya saya sangat apresiasi sekali dengan langkah-langkah Pak Krisnanda, Pak Kiat yang dengan konsisten mendorong Mas Darwis ini bisa berkiprah dan bisa memberikan kontribusinya untuk masyarakat luas. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan juga
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kris, kepada Pak Kiat, dan juga Pak Bambang Wijanarko yang akan membawa kerjasama ini ataupun juga dari perkumpulan ini, dari paguyuban ini menjadi lebih terstruktur dan akan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggotanya dan tentunya bagi masyarakat luas. Sekali lagi selamat, dan menjelang bulan Ramadan ini juga sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin mewakili rekan-rekan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia seluruhnya. Terima kasih, selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haryadi Sukamdhani yang pada kesempatan ini telah berkenan memberikan sambutan. Dan saya jujur Pak Kris, Pak Kiat, dan Pak Bambang, awal-awal ketika saya dapat informasi bahwa ada royalti untuk seniman musik, setengah bahagia dan setengah sedih Bapak. Setengah bahagia karena ini cukup memotivasi saya dan kawan-kawan untuk terus berkarya, terus menciptakan karya entah apapun itu genrenya, mau etnik, mau pop, mau reggae, apapun itu. Setengahnya kenapa saya sedih adalah terus warung saya kalau ngeplay lagu teman-teman gimana nih? Kena royalti nggak ya? Atau royaltinya harus berjalan seperti apa? Nah ini mungkin yang jadi PR dari bapak-bapak atau teman-teman yang ada di luar sana atau di atas sana gitu ya. Untuk segera mensosialisasikan seperti apa royaltinya, kemudian jalannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, poin-poinnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, dan ini merupakan hari yang ternyata semakin kesini saya juga makin ngeh nih. Ternyata Mas Darwis bukan hanya merangkul kawan-kawan seniman juga, seni rupa, seni musik, kemudian seni tari dan seni yang lainnya, tapi juga merangkul dari kawan-kawan untuk bergabung dari PHRI, kemudian kawan-kawan yang lainnya juga. Dan di sesi kali ini kami persilahkan terlebih dahulu untuk Pak Bambang, Pak Kris, dan Pak Kiat untuk berkenan berdiri sejenak Bapak. Karena pada kesempatan kali ini untuk Anda yang saat ini juga masih menyimak bergabung bersama dengan kami melalui Zoom dan media sosial Kampung Semar. Saat ini kita akan menuju ke acara pengukuhan pengurus Mas Darwis. Dan untuk hadirin yang berbahagia yang saat ini sudah hadir di kawasan Kampung Semar, kami persilahkan berdiri sejenak. Kita akan bersama-sama menjadi saksi pengukuhan pengurus Mas Darwis. Dan kali ini akan diawali oleh penyerahan bendera Pataka yang akan diserahkan oleh Bapak Krisnanda kepada Bapak Kiat Maja Lukman. Bapak Kiat Maja Lukman, beliau adalah Ketua Umum. Baik, Pak Kris silahkan untuk bergabung bersama dengan kami menuju depan panggung. Baik. Dan tamu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi, sekali lagi kita akan menjadi saksi pengukuhan pengurus Mas Darwis dengan simbolis penyerahan bendera Pataka oleh Pak Krisnanda kepada Bapak Kiat Maja Lukman. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Selamat sekali lagi untuk Mas Darwis. Baik, boleh kita abadikan bersama-sama Bapak untuk momen yang istimewa ini. Kita berjalan dengan sangat sederhana, sangat simpel sekali. Namun semoga dengan acara yang kita lalui pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Darwis. Baik, disilahkan untuk duduk kembali Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Dan untuk berikutnya, pada kesempatan kali ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilahkan kepada Bapak Kiat untuk memberikan sambutan. Bapak Kiat Lukman, Ketua Umum Mas Darwis, disilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang terhormat Ketua Dewan Pembina kami, Pak Profesor Dr. Brigjen Pol Pak Krisnanda Dwi Laksana. Kemudian anggota Dewan Pembina saya, Ketua Umum saya juga, Bapak Haryadi Sukamdani. Kemudian Bapak Bakarudin Muhammad Syah dan Pak Yunaldi, serta teman-teman Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan yang bisa hadir secara baik itu secara offline dan secara online. Pertama-tama kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berada di sini dan menjalankan rencana pengukuhan masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata ini. Tentunya kita ini, Bapak Presiden selalu bicara ya, kita ini negara yang besar dengan dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam adat, istiadat dan suku budaya, dan oleh karena itu kami di Mas Darwis ini terpanggil untuk memajukan hal itu. Tadi Bapak Ketua Dewan Pembina kita menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang superpower budayanya, disampaikan oleh UNESCO. Mungkin saya sampaikan aja tentang organisasi Mas Darwis ya, untuk biar lebih mengenal. Tadi katanya belum kenal, ini biar lebih sayang gitu maksudnya. Apa visi misi kita gitu ya, serta maksud logo, serta nanti saya akan mengenalkan juga tentang beberapa pengurus yang hadir secara offline. Baik yang online, memang yang online ada beberapa yang nggak bisa hadir. Dan juga Mas Darwis ini terdaftar secara legal di Kemenkumham. Beberapa waktu lalu kita sudah urus legalitasnya. Dan kalau kita bicara tentang visi Mas Darwis ini awalnya tadi disampaikan sama Pak Prof, masyarakat sadar wisata, tapi karena nama itu sudah digunakan ya, akhirnya kita menggunakan masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Tapi nama ini justru lebih cocok gitu kalau kami melihat, karena memang kita ini banyak memayungi kawan-kawan di sektor kesenian, dan juga semua welcome sebenarnya di dalam kelompok masyarakat sadar wisata, karena sadar atas seni budaya dan pariwisata itu sebenarnya kewajiban seluruh warga negara gitu ya. Kita semua harus bangga atas kekayaan budaya kita. Nah, visi kita itu adalah untuk membangun peradaban dan kebinekaan untuk terciptanya tempat dan objek wisata di Indonesia sebagai tujuan wisata yang terbaik di dunia bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi selain tempat wisatanya, kita juga menekankan pada manusianya gitu ya. Jadi itu titik penting karena budaya tidak ada tanpa masyarakat, tanpa orang di sana. Kemudian untuk visi misi kita, jadi yang pertama adalah mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia yang berbasis dengan kearifan lokal, alam, seni budaya, sejarah, dan kreativitas yang peduli terhadap lingkungan, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme dan sistem manajemen pelayanan pariwisata di Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia dan sumber daya wisata dengan menggunakan teknologi yang tepat guna. Dan yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi wisata yang ada di Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di Mas Darwis ini, sebagian dari kita ini dari berbagai macam background ya, termasuk saya sendiri sebenarnya dari unsur pengusaha gitu ya. Jadi memang kewajiban kami adalah untuk memasarkan karena sebenarnya intinya yang kekurangan dari seni budaya kita ini adalah
advokasi ke masyarakat ya, pemasaran ke masyarakat dan kemasannya itu yang perlu kita tekankan agar seni budaya kita ini bisa lebih dikenal, tidak hanya secara nasional tapi juga secara di dunia internasional. Kemudian kita juga mendorong terbentuknya sistem dan jaringan pariwisata yang terpadu dan terjangkau bagi wisatawan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan harapan dari wisatawan. Kemudian mendorong dan mengembangkan jaringan dan infrastruktur transportasi menuju tempat pariwisata yang terjangkau, aman, nyaman, ramah bagi wisatawan, bekerjasama dengan pemerintah, swasta, akademisi, dan profesional yang peduli akan pertumbuhan pariwisata. Kemudian membentuk peta jaringan wisata seluruh Indonesia melalui e-tourism, aplikasi maupun teknologi informasi. Kemudian mengembangkan potensi wisata di Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah, akademisi profesional secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan masyarakat dan wisatawan melalui pelayanan yang prima dan menjaga dan membanggakan karakter seni budaya, nilai-nilai yang ada, keamanan, kenyamanan, keasrian, kecepatan, kedekatan, persahabatan, keramah-tamahan, keindahan, kebersihan, hingga kelesatan kulinernya yang dikelola secara profesional. Nah, visi misi itu kami dapat setelah kita semua berembuk dan membaca ya pesan dan arahan dari Bapak Ketua Pembina kita, Pak Prof. Dr. Krisna. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua Dewan Pembina kita. Kemudian makna dari logo ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, itu artinya makna dari logo kami adalah bahwa seni dan budaya Indonesia yang mendunia. Jadi cita-cita kita untuk membawa seni budaya Indonesia ke kancah internasional selain dari skala nasional. Kemudian kami sampaikan susunan pengurus Mas Darwis ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketua Dewan Pembina kita adalah Bapak Profesor Dr. Brigjen Pol Krisna Dwi Laksana. Kemudian Bapak Dr. Haryadi Sukamdani. Kemudian Bapak Dr. Bakarudin Muhammad Syah. Dan kemudian Pak Yunadi adalah pembina kami. Kemudian susunan pengurus saya sendiri Kiat Majalukman adalah ketua umum. Kemudian wakil ketua bidang organisasi dan manajemen pariwisata adalah Pak Budi Setiawan. Pak Budi mungkin bisa berdiri di sini, Pak Budi. Biar dikenal Pak Budi. Ya, kemudian wakil ketua bidang infrastruktur wisata adalah Pak Widya. Pak Widya mengikuti kegiatan ini secara online. Kemudian wakil ketua bidang investasi pengembangan pariwisata teknologi informasi adalah Bapak Ariel Wibisono. Beliau juga mengikuti kegiatan ini secara online dari Surabaya. Tadi Pak Widya dari Bandung. Kemudian wakil ketua umum bidang seni budaya dan sejarah adalah Pak Louis Buana. Beliau mengikuti dari Makassar ya, dari Makassar. Kemudian wakil ketua umum bidang pendidikan dan pelatihan adalah Pak Yusuf Wijaya. Silakan Pak Yusuf. Kemudian wakil ketua umum bidang kerjasama hubungan antar lembaga masyarakat adalah Pak Hans Antoni. Beliau mengikuti dari Bandung. Kemudian wakil ketua umum bidang media, pemasaran, promosi dan publikasi adalah Mas Boyo. Mas Boyo mungkin bisa berdiri di sini sejenak, Mas Boyo. Sejenak, nggak usah. Oh jangan malu-malu Mas Boyo. Kemudian wakil ketua umum bidang hukum, keamanan dan keselamatan wisata adalah Pak Hans Yagian Parlindungan. Bapak Hans mengikuti secara online karena mohon izin Pak Ketua Dewan Pembina, beliau kemarin ada kondangan karena menurut adat Batak nggak bisa absen tuh Pak. Jadi beliau mengikuti secara online. Dan kemudian Sekretaris Jenderal Bapak Bambang Wibisono. Bapak Bambang Wijanarko. Kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Ibu Susi Bambang Wijanarko. Kemudian Bendahara Umum Bu Jusni. Dan mungkin Wakil Bendahara Umum ya, Bu Lisa. Ya Bu Lisa. Wakil Ketua Bidang Umum Bidang Kesehatan ya.
Bu Lisa silakan Bu Lisa. Kesehatan pariwisata siap. Bu Dr. Lisa. Ulangi. Kemudian Pak Nuk ini calonnya Jawa Tengah ini ya, Pak Nuk ya, koordinator kita Jawa Tengah. Tapi kalau Bapak mau silakan Pak Nuk juga sekalian Pak Nuk. Pak Nugroho Arif. Ya, saya rasa ini perkenalan kami pada pengurus-pengurus yang hadir hari ini. Ya. Ya. Oh ya. Ya, mungkin ya. Ya, saya rasa perkenalan dari kami seperti itu. Sambutan saya telah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke segmen selanjutnya. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Kiat, dan sepertinya Bapak Kiat belum afdal ya kalau nggak bergabung bersama dengan teman-teman. Baik, silahkan. Mohon maaf untuk Anda yang saat ini mengikuti launching Mas Darwis melalui Zoom. Semoga pada kesempatan ini bisa mengabadikan momen yang sangat istimewa ini bersama-sama, karena di hari inilah, hari Minggu tanggal 11 April 2021 akan di-launching Mas Darwis, yaitu Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Baik lagi Mas, gaya bebas belumnya? Ya, belum. Biar los. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk tetap bertahan di panggung utama ini Bapak Ibu. Baik, Pak Kris silahkan untuk bergabung kembali. Pak Bambang silakan untuk bergabung. Pak Kiat. Baik, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama, yaitu sesi yang sangat ditunggu-tunggu, grade-nya paling atas. Kalau tadi penyerahan bendera, dan sekarang adalah momen yang paling sangat ditunggu-tunggu, yaitu launching secara resmi Mas Darwis Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata yang akan dipimpin oleh Bapak Kris. Silakan Pak Kris. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan acara tahap demi tahap sudah terlaksana. Ini kita sekarang menyatakan bahwa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April tahun 2021, jam berapa ya? Jam 10.55 menit, Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata ini dinyatakan resmi untuk di-launching atau dikukuhkan secara aktual maupun virtual. Sekian dan terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui Zoom dan media sosial dari YouTube, kemudian Twitter, Facebook, dan Instagram Kampung Semar. Demikian tadi launching Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Dengan demikian, tepat pada hari ini, Minggu 11 April 2021, telah resmi dikukuhkan Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Semoga dengan keberadaan Mas Darwis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan demikianlah acara yang sudah berjalan dari tadi hingga kini untuk launching Mas Darwis. Saya Vina, pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu dan bahagia.